Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam video kali ini kami ingin menggambarkan kronologi kondisi yang dialami seorang anak manusia mulai dari kehidupan di dunianya hingga menjalani kehidupan kekal di alam keabadian, dalam jahanam atau di dalam jannah, dengan judul video kronologi manusia dari hidup di dunia hingga di alam keabadian menurut hanya Al-Quran. Referensi materi video ini berasal hanya dari Al-Quran atau 100% bersumber dari Al-Quran atau tanpa sumber lainnya. Sahabat, secara garis besar kami membagi kronologinya menjadi satu, masa kehidupan manusia di dunia. Kemudian kedua, saat manusia menemui ajalnya. Kemudian ketiga, saat manusia menanti hari kebangkitan atau alam basrah. Kemudian keempat, saat terjadinya bencana curan. Kemudian kelima, saat terjadinya kebangkitan manusia bersama fisik, tulang dan daging kembali seperti kehidupan manusia di dunia ini. Keenam, saat atau masa penghisapan. Dan terakhir 7, itu hari akhirat, kehidupan kekal di dalam jahanam atau kondisi kehidupan kekal di dalam jannah. Sebelum kami melanjutkan, perhatikan timeline kehidupan kita dari usia 0 tahun hingga usia kita hari ini. Misalkan katakanlah 40 tahun atau 50 tahun atau 60 tahun. Seandainya umur kita paling baik Allah karuniakan, katakanlah 70 tahun. Walaupun besok atau lusa bisa saja al-maut menjemput kita. Jika saat ini kita berusia 40 tahun, maka waktu hidup yang tersisa adalah 30 tahun atau tersisa 43%. Jika saat ini kita berusia 50 tahun, maka waktu hidup yang tersisa adalah 20 tahun atau tersisa 29%. Jika saat ini kita berusia 60 tahun, maka waktu hidup yang tersisa adalah 10 tahun atau tersisa 14%. Ini dengan asumsi usia kita dikasih 70 tahun. Untuk lebih memahami arti persentase tersebut, bayangkan jika power atau baterai HP sahabat tersisa sebesar persentase tersebut. Katakanlah tadi 43%, 29% atau 14%. Sedangkan kita hendak berpergian jauh, maka mestinya kita akan mawas diri. Sahabat, di usia kita yang telah mencapai 40 tahun pun sudah lebih banyak waktu kehidupan yang kita lalui ketimbang waktu yang tersisa mungkin kita lalui, apalagi yang berusia di atas 40 tahun. Sahabat, bagaimana jika sisa hidup kita ini dibandingkan dengan kehidupan kekal di akhirat kelak atau di alam keabadian, di surga atau di neraka? Maka di usia berapapun kita saat ini adalah sisa kehidupan kita tidak lebih besar dari 0,0 limit mendekati 0% dibandingkan kehidupan kekal di dalam jahanam atau di dalam jannah. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, pasti akan menjalaninya. Jadi tidak ada alasan yang lebih logis dan rasional untuk tidak memperdulikan akan hari akhirat kita, terutama bagi sahabat yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Perhatikan Al-Quran surat 43 ayat 61 sampai 62 yang artinya, dan itu pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat. Pelajarilah dan ikuti jalan yang lurus ini, Al-Quran. Dan jangan biarkan setan menghentikan kamu. Sesungguhnya dia, setan, bagimu musuh yang nyata. Sahabat, dalam ayat 61 tersebut Al-Quran mengingatkan kita untuk mempelajari hari akhirat. Dan tidak ada informasi itu yang paling lurus dari sumber lain kecuali dari Al-Quran. Dalam ayat berikutnya, ayat tadi pun Al-Quran mewanti-wanti jangan sampai setan menghentikan kita dalam mempelajari hari akhirat. Sahabat, perlu saya sampaikan juga kenyataan suram akan halnya ayat ini. Realitanya, para pendeta-pendeta Islam terdahulu malah menutupi ayat ini dengan mentafsirkan kepada hal lain. Mungkin karena terpengaruh oleh hadis-hadis yang salah difahami oleh para rawi-rawi akan awal ucapan Rasulullah SAW.
adalah kenyataannya hampir seluruh penafsir Al-Quran yang diwibawakan para pendeta Islam di Indonesia sejak dahulu hingga kini, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, yang kemudian dilatahkan atau diehokan oleh para pendeta-pendeta Islam lulusan Timur Tengah. Kata ganti dalam kalimat wa inahu dalam Az-Zukhruf ayat 61 ditafsirkan oleh seluruh penafsir Al-Quran di atas tadi menunjuk kepada Isa ibnu Maryam atau Yesus. Sehingga yang terjadi seperti kekhawatiran pada ayat berikutnya, surat Az-Zukhruf ayat 62. Setan menghentikan umat Islam untuk mengingat hari akhirat, hari kiamat, hingga umat banyak yang lalai dari memahami dan mewaspadai kehidupan akhir. Sahabat, seberapa penting mendalami pengetahuan hal akhirat? Perhatikan Al-Quran surat 27 ayat 4, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat kami jadikan amal mereka tampak adil bagi mereka, lalu mereka buta. Ayat ini menginformasikan jika kita tidak benar-benar yakin akan akhirat, maka segala amal kita akan terlihat baik atau adil bagi kita, walaupun sesat dan zalim. Sahabat, bagaimana pula bisa meyakininya akan hari akhirat jika tidak mempelajarinya dengan sungguh-sungguh? Melainkan di dunia ini kita akan dalam keraguan-raguan sehingga kita menjadi buta, tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian perhatikan ayat berikutnya, Al-Quran surat 27 ayat 5, yang artinya mereka itulah yang mendapat siksaan yang paling pedih dan mereka itulah yang merugi di akhir. Sahabat, jadi betapa utamanya pemahaman untuk meyakini akan hari akhirat bagi amal ibadah seseorang manusia dalam menjalani kehidupan. Sahabat, perumpamaan kebanyakan umat Islam saat ini adalah seperti penumpang kereta malam yang tidak tahu kemana tujuan keretanya berakhir. Sementara di luar kereta hanya terlihat kegelapan. Perumpamaannya mereka di dalam gerbong itu seperti yang digambarkan Al-Quran dalam surat 57 ayat 20, yang artinya hanyalah permainan pengalih perhatian akhirat dan berhias dan bermegah-megah, berlomba-lomba di antara penumpang lain, memperbanyak harta dan anak, dan mereka tertipu dengan kenikmatan seperti itu, lupa akan hari akhirat dan lupa akan pertanggungjawaban setiap amalannya. Kita mulai kronologi perjalanan manusia dari masa kehidupannya di dunia. Beberapa ayat Al-Quran menggambarkan mengenai tanggapan-tanggapan manusia tentang hari akhirat. Sebagai berikut, tanggapan-tanggapan orang-orang kafir terhadap hari akhirat. Orang kafir ketika disampaikan berita mengenai hari akhirat, maka mereka heran. Perhatikan Al-Quran surat 50 ayat 2, yang artinya, tetapi mereka heran bahwa datang pemberi peringatan dari mereka. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hal yang aneh. Dan ayat berikutnya ya. Jadi kami mati dan menjadi debu itu kembali jauh ke belakang menjadi tubuh yang sempurna. Sahabat, berulang di beberapa tempat dalam Al-Quran yang menginformasikan tanggapan orang kafir mengenai ketidakkepercayaan akan kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran surat 16 ayat 38, yang artinya, dan mereka bersumpah demi Tuhan kekuatan sumpah mereka, Tuhan tidak akan membangkitkan mereka yang mati. Sahabat, orang kafir itu tidak ingat 1 tahun sebelum kelahiran mereka itu siapa? Mereka itu di mana? Mereka itu seperti apa? Namun berawal dari satu sel sperma dalam air yang hina yang dipancarkan besertanya kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan meniupkan ruhnya, terciptalah manusia yang jauh berbeda, bahkan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sel telur awalnya. Lalu kenapa jadi aneh juga jika dikatakan dari sebutir debu yang tersisa dari kehancuran tubuh manusia yang terkubur di dalam tanah beserta catatan-catatan amal dunianya, Allah Subhanahu wa taala berkehendak kembali lagi fisik beserta sidik jarinya, bukan terlahir
tetapi terbangkitlah jati diri dan fisik manusia siap menerima upah atas perbuatan dan amanahnya ketika hidup di dunia. Kemudian perhatikan juga Al-Quran surat 42 ayat 18 yang artinya minta disegerakan hari kiamat mereka yang tidak percaya dan orang-orang yang beriman merasa khawatir akan keselamatan kepadanya dan mengetahui bahwa itu adalah kepastian jahanam atau surga. Sesungguhnya orang-orang yang menyangkal akan hari kiamat itu sesat yang jauh. Kemudian Al-Quran surat 15 ayat 3 yang artinya biarkan mereka makan dan menikmati dunia dan menginspirasi, memanjangkan harapan, maka mereka akan tahu. Kemudian kedua, tanggapan orang fasik terhadap hari kiamat. Orang fasik adalah orang yang mengaku beriman, menyaksikan dengan bersaksi atas keimanannya, namun tidak mempelajari Al-Quran, sehingga terbiasa melakukan larangan dan meninggalkan perintah agama. Perhatikan Quran surat 35 ayat 32 yang artinya kemudian kami wariskan kitab kepada yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Beberapa dari mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antaranya ada yang tidak peduli dan di antara mereka ada yang segera berbuat baik, mengamalkan dengan izin Allah, itu adalah pahala yang besar. Ayat ini menjelaskan 3 macam orang memperlakukan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan kepada mereka sesuai dengan pengakuan keislamannya. Pertama, orang yang dengan Al-Quran mereka menganiaya diri mereka sendiri. Mereka adalah yang membaca dengan irama yang menyajikan keindahan dan kemerduan seni suara. Kita mengenal ada beberapa macam irama dan seni dalam membaca Al-Quran. Di antaranya irama Hijaz, irama Bayati, Nahawan, dan lainnya. Sahabat, sudah bisa kita pastikan jika kita membaca dengan peraturan tajwid yang ketat ditambah dengan irama, dipastikan tidak akan memperhatikan makna atau materi ayat tersebut, ayat-ayatnya. Ini yang Allah maksudkan dengan mewarisi Al-Quran dengan menzalimi diri sendiri. Orang semacam ini banyak di Indonesia. Golongan kedua adalah orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, baik materi maupun lainnya. Kata yang digunakan Al-Quran pada surat 35 ayat 32 tadi adalah muktasir, yang kami artikan dengan arti tidak memperhatikan atau tidak peduli. Kata muhtasib digunakan Al-Quran juga pada Al-Quran surat 31 ayat 32 yang artinya dan ketika gelombang ombak akan menutupi mereka, mereka berdoa kepada Tuhan, membuat agama mereka tulus kepadanya. Ketika Dia Allah menyelamatkan mereka ke darat, salah satu ada yang tidak peduli, muhtasib, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali setiap orang yang kafir. Demikian 2 tipe manusia yang beragama Islam dalam kehidupan di dunianya, namun menjadi fasik karena tidak mendalami materi Al-Quran. Kefasikan yang disebabkan karena tidak memperhatikan atau memahami ajaran Al-Quran banyak berulang ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Kefasikan menyebabkan kesesatan dan ketidakfahaman hingga kepada kekafiran terhadap ajaran Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 6 ayat 49 yang artinya dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa azab karena kefasikan yang dahulu mereka kerjakan. Sahabat, ayat ini menggambarkan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, tidak pernah berusaha memahami ayat-ayat Allah, walaupun dia mengaku beragama Islam, maka mereka akan sesat. Sedangkan yang golongan yang ketiga adalah orang yang segera berbuat baik atau mengamalkan Al-Quran setelah membacanya dengan izin Allah SWT. Dan mereka akan mendapat pahala yang besar. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin. 2.
tanggapan orang beriman terhadap hari akhirat. Seperti telah disampaikan di atas dalam Al-Quran surat 42 ayat 18 artinya, dan orang-orang yang beriman merasa khawatir kepada hari kiamat dan mengetahui bahwa itu adalah kepastian. Kekhawatiran orang beriman kepada hari kiamat dikarenakan hari itu menjadi awal dari kesengsaraan hidup atau kebahagiaan hidup untuk waktu yang abadi. Sedemikian hingga mereka selalu berusaha untuk mencari keridhaan Allah SWT. Perhatikan Al-Quran surat 6 ayat 92 yang artinya di pertengahannya, dan orang-orang yang beriman kepada akhirat beriman kepadanya Al-Quran dan mereka memelihara sholatnya. Kami sampaikan kembali Al-Quran surat 43 ayat 61 yang artinya, dan itu pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat, pelajarilah dan ikuti jalan yang lurus ini, Al-Quran. Sahabat, jadi orang beriman selalu mengikuti sunnah Rasul. Apa? Yaitu mempelajari materi Al-Quran dan menyampaikan materi Al-Quran. Itu adalah salah satu kepastian yang menjadi sunnah Rasul, yang Al-Quran banyak berulang memerintahkan untuk mengikuti Rasul. Kemudian Al-Quran surat 82 ayat 13 artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ayat-ayat itu berbahagia. Ayat berikutnya artinya, sesungguhnya orang yang menjauhkan ayat-ayat adalah di neraka. Perhatikan juga Al-Quran surat 45 ayat 21 yang artinya, atau apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahwa kami menyamakan seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dalam hidup dan mati mereka? Amat buruk perkiraan itu. Selanjutnya kronologi pada saat manusia menemui ajalnya. Dalam menghadapi ajal, Al-Quran mewajibkan kepada manusia untuk berwasiat. Perhatikan ya, sekali lagi, Al-Quran mewajibkan kepada manusia untuk berwasiat. Perhatikan Al-Quran surat 2 ayat 180 yang artinya, diwajibkan bagimu ketika kematian menghampiri salah seorang di antara kamu, jika dia meninggalkan kebaikan, berwasiat kepada orang tua, kerabat, hak atau kewajiban atas orang-orang bertakwa. Sahabat, perlu saya sampaikan juga kenyataan suram berikutnya akan halnya ayat ini. Realitanya, para pendeta-pendeta Islam terdahulu malah menutupi ayat ini dengan mentafsirkan kepada hal lain. Mungkin karena terpengaruh oleh perawi-perawi hadis yang salah memahami ucapan awal Rasulullah SAW. Sahabat, sedikit menyimpang. Adalah kenyataan seluruh penafsir Al-Quran yang diwibawakan para pendeta Islam di Indonesia sejak dahulu hingga kini, mereka masih berpegang kepada tafsiran-tafsiran ahli yang berasal dari abad ke-9 Masehi seperti Imam At-Tabari tadi, atau yang paling muda adalah abad ke-13 Masehi yaitu Imam Al-Qurtubi. Realitanya saja, Bapak Dr. M. Quraisy Shihab yang hari ini masih hidup, tafsiran dia nggak berani jauh dari imam-imam tersebut. Apalagi adik-adik lemes lulusan Timur Tengah. Sahabat, bukan kita berarti merendahkan para pendeta-pendeta atau imam-imam Islam zaman dahulu. Tapi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala wariskan kepada setiap pribadi muslim pada setiap zaman sampai akhir zaman. Adalah realitanya, perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa disepelekan, dan perkembangannya ilmu pengetahuan itu sangat mempengaruhi penafsiran Al-Quran yang jauh lebih jelas dan lebih logis. Lalu, mengapa kita dibodohi dengan stagnan pada penafsiran pendeta-pendeta Islam puluhan abad yang lalu tanpa perkembangan pemahaman atau pengertian? Penafsir Al-Quran berasal dari era keemasan umat Islam abad 12-13 Masehi, di mana umat Islam sedang berperan dalam dunia sosial dan politik, terlihat memengaruhi tafsirannya. Contoh, untuk kata khairan yang arti sebenarnya adalah kebaikan, tetapi ditafsirkan menjadi harta, sehingga yang terjadi adalah sepertinya tidak ada kewajiban berwasiat. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berwasiat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132. Nabi Allah Yakub alaihissalam berwasiat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 133.
Nabi Allah Muhammad SAW apakah berwasiat? Jawabannya pasti berwasiat. Namun demi kepentingan sosial dan politik saat itu, maka oknum-oknum sahabat yang menyamarkannya. Sahabat, pentingnya ibadah sholat sedemikian hingga ketika dalam peperangan pun Al-Quran mengajarkan tata caranya. Demikian pula wasiat. Begitu pentingnya berwasiat ketika menghadapi kematian, sehingga ketika al-maut datang pada saat perjalanan di mana jauh dari keluarga, maka Al-Quran mengajarkan tata cara berwasiatnya. Seperti ada dalam Al-Quran surat 5 ayat 106. Sahabat, ayat 180 surat Al-Baqarah ini menginformasikan bahwa setiap manusia normalnya melihat al-maut, malaikat maut, ketika ajalnya telah dekat. Oleh karena itu, setiap orang yang bertakwa diwajibkan berwasiat, yaitu saat sebelum dilakukan proses pencabutan nyawanya atau sebelum sakaratul maut. Hingga jika ada orang yang tidak melihat al-maut ketika mendekat atau hadir, penjelasannya karena orang tersebut sedang memikirkan dengan sungguh-sungguh hal-hal dunia, atau angan-angan dunianya begitu panjang sehingga tidak terlihat. Perumpamaannya adalah seperti ketika kita sedang mendengar seseorang yang sedang bicara, dalam kondisi normalnya mestinya terdengar. Namun ketika konsentrasi pikiran sedang kepada hal yang lain, maka suara yang mestinya terdengar menjadi tidak terdengar. Demikian penjelasannya. Kita juga sering mendengar atau menyaksikan seseorang yang hendak meninggal, dia mengatakan melihat seseorang, cuma orang tersebut tidak dikenalnya. Saya mempunyai saudara, insya Allah meninggal dalam keadaan baik. 2 jam sebelum meninggal, dia membuat status WhatsApp seperti ini. Kemudian pertemuan ajal manusia. Perhatikan Al-Quran surat 45 ayat 21. Yang artinya, atau apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahwa kami menyamakan seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dalam hidup dan mati mereka? Amat buruk perkiraan itu. Pertama, kematian orang yang tidak memperdulikan agama. Perhatikan Al-Quran surat 23 ayat 99. Yang artinya, bahkan jika salah satu dari mereka, orang jahat, datang kematian berkata, Tuhan kembalikanlah. Ayat berikutnya, agar aku dapat berbuat baik dengan apa yang aku tinggalkan. Tidak, itu hanya kata yang diucapkannya. Dan di belakang mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 31. Yang artinya, tengahnya, aku menyesali apa yang kita lalaikan di dalamnya, kehidupannya, dan mereka menanggung beban mereka di punggung mereka. Sahabat, ayat ini menginformasikan penyesalan orang yang tidak mempedulikan Al-Quran karena mereka melalaikan yang harus dikerjakan dan beban yang mereka tanggung. Kemudian Al-Quran surat 6 ayat 93 yang artinya di tengahnya dan jika kamu melihat bahwa orang-orang yang zalim itu dalam di tengah-tengah kematian dan para malaikat mengulurkan tangan memukul mereka sambil berucap, keluarkanlah nyawamu. Hari ini kamu akan dibalas dengan siksaan, kehinaan karena apa yang kamu katakan tentang Allah melawan kebenaran dan kamu menyembunyikan ayat-ayatnya. Ayat ini begitu mengerikan apa yang akan dihadapkan oleh orang yang zalim pada saat kematiannya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 47 ayat 27 sampai 28 yang artinya, jadi bagaimana jika para malaikat mewafatkan mereka dengan memukul wajah dan punggung mereka? Ayat ini menginformasikan pencabutan nyawa seseorang dengan cara penyiksaan oleh al-maut. Kemudian perhatikan surat 7 ayat 37 yang artinya di tengah sampai ketika utusan kami al-maut datang kepada mereka untuk membawanya. Mereka al-maut berkata, di mana yang kamu berdoa menuhankan selain Allah?
Mereka berkata, mereka telah menghilang dari kami dan bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah kafir. Sahabat, ayat ini menggambarkan orang yang tidak bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan dicabut nyawanya, al-maut menanyakan, "Mana Tuhanmu?" Dan dijawab oleh orang kafir itu bahwa mereka enggak ada dan mereka menyadari bahwa dirinya kafir kepada Tuhan yang sesungguhnya. Sahabat, demikian sebagian gambaran kondisi orang-orang jahat ketika diambil nyawanya oleh al-maut. Jelas sangat sengsara dan keputusasaan kondisinya. Berikutnya kematian orang-orang yang memperdulikan agama. Kami ulangi kembali surat 4 ayat 21 yang artinya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahwa kami menyamakan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, hidup dan mati mereka? Amat buruk penilaian itu. Kemudian perhatikan surat 79 ayat 2 yang artinya, demi malaikat yang mencabut dengan memberi dukungan. Kemudian Al-Quran surat 16 ayat 32 yang artinya, mereka yang kamu dimatikan, malaikat-malaikat baik itu, mereka berkata, Assalamualaikum, masuk surga karena apa yang biasa kamu lakukan. Sahabat, ayat ini menggambarkan al-maut ketika mencabut nyawa orang yang bertakwa dengan memberi dukungan berupa ucapan salam dan informasi surga yang telah menanti. Kemungkinan besar bukan cuma ucapan kata surga, akan tetapi dengan memberikan gambaran visual akan surga yang disaksikan hanya untuk calon mayit. Sedemikian hingga terpesonanya akan surga sehingga rasa sakit dalam proses pencabutan nyawa tidak terasa. Sebagai gambaran, seperti ketika wanita-wanita yang memotong jarinya namun tidak terasa karena terpesonanya menyaksikan akan ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi jelas tidak sama kematian orang jahat dengan kematian orang baik. Kemudian sahabat, alam basrah. Kembali kepada ayat Al-Quran surat 24 ayat 21. Atau apakah orang yang melakukan kejahatan mengira bahwa kami menyamakan seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, hidup dan mati mereka? Amat buruk perkiraan itu. Demikian pun alam basrah atau alam kubur saat menantikan hari kiamat yang sangat berbeda antara orang jahat dengan orang beriman. Perhatikan Al-Quran surat 83 ayat 7-9 yang artinya, tidak kitab ruh orang durhaka ada di dalam tahanan sijin. Apa yang kamu ketahui tentang ruh di tahanan sijin? Bersama ruh ada berisi catatan. Kemudian perhatikan surat 83 ayat 18-21 yang artinya, tidak kitab orang yang membenarkan kebangkitan ada di tempat yang tinggi, iliyin. Dan apa yang kamu tahu ruh di tempat yang tinggi itu? Bersama ruh ada berisi catatan. Catatan ini disaksikan oleh orang-orang yang terdekatnya. Sahabat, informasi dari ayat-ayat itu menunjukkan ruh orang yang durhaka berada dalam tahanan sijin. Mungkin tertidur, tidak bisa kemana-mana. Tidak halnya dengan ruh orang yang bertakwa. Ruh mereka berada pada tempat yang tinggi, iliyin. Dengan demikian, sijin adalah tempat yang rendah atau di dalam bumi yang cukup dalam sebagai lawan dari tempat yang tinggi, iliyin. Perhatikan surat 6 ayat 122 yang artinya, atau siapa yang sudah mati dan kami menghidupkannya kembali dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya cahaya ia berjalan di antara manusia. Sama seperti dia dalam kegelapan, dia tidak keluar dari situ. Demikian percantiklah bagi orang-orang kafir apa yang dahulu mereka kerjakan. Sahabat, ayat ini menginformasikan bahwa ruh orang yang bertakwa bisa keliling dunia bebas di tengah hiruk pikuknya kehidupan dunia atau orang-orang yang masih hidup. Jadi saat ini ruh orang yang bertakwa bisa menyaksikan aktivitas real time kehidupan dunia.
Pada ayat di atas dikatakan dia berjalan di antara manusia, namun orang yang hidup tidak bisa melihatnya, akan tetapi tetap ada basrah atau pemisah di antara kehidupan dunia dan ruh orang bertakwa. Tidak bisa berinteraksi dengan orang yang hidup karena ada dinding. Sedangkan orang yang jahat ruhnya disijin atau di tahanan, tidak kemana-mana dan dalam kondisi kegelapan. Khusus untuk ruh Fir'aun, perhatikan Al-Quran surat 40 ayat 46 yang artinya api yang mereka ditunjukkan di pagi hari dan di malam hari, dan pada hari kiamat tiba masuk keluarga Fir'aun, siksaan yang paling berat. Sahabat, jadi saat ini dalam sijin dan kegelapan ruh Fir'aun ditampakkan neraka di pagi dan malam hari. Selanjutnya yaitu saat terjadinya kehancuran dunia. Al-Quran menyebutnya dengan Al-Waqi'ah. Al-Quran menginformasikan gambaran kehancuran dunia dengan beberapa keadaannya. Pertama, kehancuran dunia ini terjadi begitu cepat atau sekejap mata. Seperti halnya kejadian bencana-bencana yang telah terjadi di bumi ini. Berlangsung begitu cepat. Dan untuk saat hari kehancuran dunia, hanya Allah SWT yang mengetahui saatnya. Perhatikan Al-Quran surat 16 ayat 77 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah kegaiban langit dan bumi, dan urusan saat kehancuran tidak lain hanyalah sekejap mata atau lebih dekat, bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Perhatikan juga Al-Quran surat 81 ayat 4 dan 5 yang artinya, dan jika unta-unta yang bunting dibiarkan, dan lihatlah binatang-binatang itu berkumpul. Hal ini menginformasikan bahwa manusia tidak peduli dengan harta kekayaannya dan juga binatang pun ketakutan dengan berkumpul. Kemudian perhatikan juga Al-Quran surat 56 ayat 1 dan 4 yang artinya, jika itu terjadi, Al-Waqi'ah, bencana total, jika bergetar bumi dengan guncangan. Kemudian surat Al-Quran surat 69 ayat 13 sampai 16 yang artinya, lalu ditiup sebagai gambaran dengan sekali tiupan, diangkat gunung dari bumi dan dibenturkan sekali benturan, maka hari itu terjadi kehancuran dunia. Dan pecah-pecah langit hari itu, langit menjadi renggang. Sahabat, Al-Quran menginformasikan kehancuran dunia itu dilakukan dengan gambaran cara Allah SWT meniup dan hanya sekali tiup. Kemudian terjadi ledakan dahsyat, gunung meletus hingga terangkat dan terjatuh ke bumi, hingga terjadi debu yang berterbangan. Kemudian langit pun terkoyak. Hancurnya gunung-gunung menjadi debu berulang di beberapa tempat dalam Al-Quran. Langit pecah menjadi renggang juga berulang dalam Al-Quran. Di Al-Quran bahwa langit digambarkan berwarna merah seperti minyak. Kejadian kehancuran dunia ini bersamaan juga dengan terjadinya gerhana matahari. Diinformasikan dalam Quran surat 81 ayat 1 yang artinya, jika matahari itu melingkar. Juga Al-Quran surat 75 ayat 8-9 yang artinya bulan gelap, ini gerhana matahari, dan dia menggabungkan matahari dan bulan satu garis. Kejadian kehancuran dunia ini bersamaan juga dengan terjadinya hujan meteor yang mengakibatkan tsunami dan air laut yang mendidih. Satu rentetan peristiwa sebab akibat yang logis. Perhatikan Al-Quran surat 82 ayat 2 dan 3. Yang artinya, dan lihatlah bintang-bintang meteor berjatuhan, dan lihatlah lautan meluap, dan lihatlah lautan mendidih. Sahabat, dari gambaran kejadian di atas maka dapat dipastikan seluruh manusia dan makhluk hidup lainnya pasti mati semua saat itu, kecuali yang Allah kehendaki. Selanjutnya kita menuju kepada hari kebangkitan. Manusia yang telah menjadi debu kembali menjadi daging dan tulang kembali, seperti halnya manusia yang hidup saat ini. Perhatikan Al-Quran surat 14 ayat 48 yang artinya, pada hari itu bumi diubah menjadi sesuatu selain bumi dan langit, dan mereka akan muncul di hadapan Allah yang Maha Esa yang menaklukkan. Ini menginformasikan bumi dan langit saat itu sudah tidak sama lagi dengan bumi dan langit yang kita saksikan saat ini. Mungkin juga ada perubahan sistem geografi dan atmosfer. Kemudian saat kebangkitan, manusia menjadi daging dan tulang kembali.
Perhatikan Al-Quran surat 75 ayat 3 dan 4. Ya. Apakah manusia mengira tidak kami mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami berkuasa menyempurnakan sidik jarinya. Ayat ini jelas menginformasikan daging dan tulang kita akan kembali sempurna. Seperti identitas sidik jari kita ketika kita hidup di dunia saat ini. Perhatikan sidik jari kalian. Walaupun mungkin ada perubahan dari sistem pencernaan, regeneratif sel manusia dan lainnya saat itu. Perhatikan Al-Quran surat 71 ayat 17 dan 18 yang artinya, dan Tuhan membuat tumbuh hidup dari bumi, dan Tuhan membuat kamu tumbuh dari bumi, kemudian Dia akan membawamu kembali ke sana kubur, dan kamu akan keluar dibangkitkan dari bumi. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 30 ayat 25 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa langit dan bumi terselenggara dengan perintahnya. Kemudian satu saat Dia memanggilmu dari bumi, lalu kamu akan keluar. Ayat ini menginformasikan bahwa kita dibangkitkan juga dari di bumi, walaupun dikatakan dalam ayat 48 surat 14 bumi dan langit diubah menjadi berbeda. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 43 ayat 11 yang artinya, dan Dia yang menurunkan air dari langit dengan takaran, maka kami hidupkan kota yang mati dengannya air. Seperti itu pula kamu akan dibangkitkan. Ayat ini menginformasikan kekuasaan Allah SWT membangkitkan kota yang mati karena bencana alam dengan air. Kemudian pula kuasa Allah SWT membangkitkan orang yang telah mati dengan air. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 36 ayat 51 yang artinya, dan ditiup sebagai gambaran, dan maka mereka dari kubur menuju Tuhan mereka. Senada dalam Al-Quran surat 50 ayat 20. Kemudian diinformasikan juga dalam Al-Quran surat 50 ayat 42 yang artinya, suatu hari mereka akan mendengar teriakan dengan sebenarnya. Itu adalah mereka dikeluarkan dari kubur. Senada dalam Al-Quran surat 79 ayat 16 yang artinya, itu kebangkitan ternyata hanya satu teriakan. Sahabat, dalam proses kebangkitan, Al-Quran menggambarkan hanya dengan sekali tiupan sebagai gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan untuk menerangkan kepada manusia. Yang kemudian tiupan itu terdengar oleh penghuni kubur sebagai satu suara teriakan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 23 ayat 101 yang artinya, dan jika ditiupkan membentuk jasad manusia, maka pada hari itu tidak ada lagi keturunan di antara mereka, dan mereka juga tidak akan ditanya anak siapa. Sahabat, kalau pertama kali kita dibentuk dalam rahim sesuai dengan catatan-catatan kromosom bapak dan ibu kita dalam rahim ibunda, sehingga terbentuk fisik kita sedemikian adanya, hidungnya, matanya, rambutnya, warna kulitnya, dan seterusnya, sama dengan catatan kromosom kombinasi kedua orang tua kita. Namun pada saat manusia dibangkitkan kelak hingga tersusun kembali jari jemarinya, kita akan disesuaikan dengan catatan-catatan yang tersimpan bersama ruh seseorang yang berada di dalam sijin jika dia orang kafir, atau jika orang beriman maka disesuaikan dengan catatan-catatan yang berada di dalam iliyin. Dengan kata lain, disesuaikan dengan catatan amal-amal setiap orang di dunianya. Perhatikan Al-Quran surat 17 ayat 97 yang artinya, di tengahnya kami akan mengumpulkan mereka orang sesat pada hari kiamat dengan keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat tinggal mereka adalah neraka. Senada juga dalam Al-Quran surat 17 ayat 72 yang artinya, dan siapa yang buta di dunia ini, di akhirat dia lebih buta dan lebih sesat. Sahabat, Allah SWT memperlihatkan contoh atau gambaran untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang kecacatan pada saat kebangkitan dengan realita saat ini. Dalam kehidupan dunia ada mereka yang terlahir dalam keadaan cacat. Kita bisa saksikan, yang kita mesti mengambil pelajaran keadaan mereka adalah mereka yang terlahir dengan kondisi sangat mengenaskan, cacat, namun tetap menjalani kehidupan sepanjang usianya. Bukan cuma buta atau tuli, namun sangat banyak macam kecacatan manusia yang hidup di dunia ini. Mereka itu adalah ayatullah. Insya Allah mereka akan sempurna kelak saat dibangkitkannya.
Kemudian perhatikan Al-Quran surat 40 ayat 16 yang artinya hari mereka bangkit dari kubur tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah dari mereka. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 54 ayat 7 yang artinya merendahkan pandangan mereka ketika keluar dari kubur. Mereka seperti belalang menyebar. Sahabat, ayat-ayat tersebut menginformasikan bahwa tidak ada satu manusia pun terhindar dari kebangkitan. Kemudian manusia saat itu seperti belalang menyebar. Kelompok-kelompok orang yang dibangkitkan. Kembali kita perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 21 yang artinya atau apakah orang-orang yang melakukan kejahatan mengira bahwa kami menyamakan seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, hidup dan mati mereka amat buruk penilaian itu. Kemudian Al-Quran surat 80 ayat 33 hingga 42 yang artinya maka saat teriakan itu datang, hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya dan ibu serta ayahnya dan karibnya serta putra-putrinya, masing-masing dari mereka pada hari itu sibuk untuk kepentingan diri sendiri. Wajah-wajah pada hari itu akan gembira ria, tawa euforia. Wajah-wajah pada hari itu tertutup debu, menutupi mereka kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang kafir, yang durhaka. Perhatikan Al-Quran surat 43 ayat 67 hingga 68 yang artinya orang-orang yang bersahabat pada hari itu menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Hei hamba, tidak ada ketakutan bagimu hari ini dan kamu tidak akan bersedih hati. Selanjutnya Al-Quran surat 56 ayat 3 yang artinya saat itu akan merendahkan juga akan meninggikan. Sahabat, ayat-ayat di atas menunjukkan pada saat kebangkitan manusia menjadi tulang dan daging kembali. Pada saat bersamaan ada orang yang bergembira dan ada pula wajah-wajah yang bermuka muram, tertutup debu dan kegelapan, dan mereka dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Perhatikan Al-Quran surat 56 ayat 7 hingga 10 yang artinya dan kamu menjadi 3 kelompok. Kelompok kanan, bagaimanakah kelompok kanan? Kelompok kiri, bagaimanakah kelompok kiri? Dan kelompok pejuang yang berjuang. Sahabat, siapakah pejuang yang dimaksud ayat tersebut? Al-Quran mengulangi kata pejuang atau pelopor dan sekaligus menceritakan siapa mereka. Perhatikan Al-Quran surat 9 ayat 100 yang artinya dan pejuang, pelopor, muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah meridhoi mereka dan mereka ridho kepadanya dan dia menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya. Itulah kemenangan yang besar. Sahabat, ayat tersebut pejuang, pelopor ditujukan kepada sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan muhajirin, yaitu sahabat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kaum ansar, yaitu sahabat yang menerima kaum muhajirin hijrah di Madinah. Dan ayat itu juga menunjukkan kepada siapa saja dari kita semua yang mengikuti mereka dengan benar, yaitu mengikuti sunnah Rasul yang utama adalah mempelajari materi Al-Quran dan menyampaikan materi Al-Quran kepada siapapun tanpa harus memikirkan diterima atau dihina. Para Rasul kelak ketika ditanya Allah SWT mengenai respon kaumnya, dikatakan dalam Al-Quran surat 5 ayat 19 yang artinya di tengahnya ya, mereka para Rasul menjawab, kami tidak memiliki pengetahuan. Itu dia pejuang. Semoga kita termasuk pejuang. Amin. Kemudian golongan kanan. Siapakah golongan kanan yang dimaksud ayat di atas? Al-Quran mengulangi kata kelompok kanan dan sekaligus menceritakan siapa mereka pada Al-Quran surat 90 ayat 12 sampai 18 yang artinya dan apakah kamu tahu apa mendaki itu? Membebaskan ikatan seseorang budak atau memberi makan di hari yang berat kepada anak yatim piatu yang berkerabat atau orang miskin yang kepayahan. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasihati untuk kesabaran dan kebaikan. Mereka yang berada di golongan kanan. Sahabat, jadi golongan kanan adalah orang beriman yang sering menasihati untuk bersabar dan kebaikan. Juga mereka menolong sesama akan kesulitan hidup seseorang manusia.
Sahabat, dua golongan ini, kelompok pejuang dan kelompok kanan, sejak pencabutan nyawa kemudian menempatkan ruh di Iliin sudah sangat menyenangkan. Begitu juga kebangkitannya. Perhatikan Al-Quran surat 50 ayat 31-35 yang artinya, dan surga telah didekatkan pada orang-orang yang bertakwa tidak jauh. Inilah yang Anda dijanjikan kepada setiap orang yang kembali bertobat, yang memelihara dirinya, dia yang takut kepada yang maha pemurah walaupun dalam gaib, dan datang dengan hati yang bertobat. Masuklah dengan tenang. Itulah hari kemenangan. Mereka memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya, dan kami memiliki lebih banyak lagi. Sahabat, tidak banyak kejadian yang dirasakan golongan kanan dan pelopor setelah mereka dibangkitkan menjadi tulang dan daging kembali, seperti tulang dan daging yang kita saksikan pada tubuh kita saat ini. Selanjutnya, kehidupan yang indah dan kekal bagi golongan pelopor dan golongan kanan. Berbeda dengan golongan kiri, saat mereka dibangkitkan begitu banyak kejadian pilu yang Al-Quran menginformasikan. Perhatikan Al-Quran surat 79 ayat 6 sampai dengan ayat 10 yang artinya, hari di mana kamu digemetar ketakutan, memperhatikan, mengikuti perintah, hati hari itu berdebar, penglihatan mata tunduk menyerah. Mereka berkata, sungguh ternyata kami dikembalikan hidup seperti semula, tulang dan daging. Kemudian Al-Quran surat 79 ayat 11 sampai 14-nya yang artinya, ketika kita telah jadi tulang yang hancur, mereka berkata, kalau begitu ini pengembalian yang merugikan. Itu pengembalian ternyata satu teriakan, segera mereka terjaga di muka bumi. Ayat-ayat senada yang menggambarkan kebangkitan dan kekagetan manusia saat dikembalikan tulang dan dagingnya, seperti dalam Al-Quran surat 37 ayat 19 sampai 23, kemudian di dalam Al-Quran surat 54 ayat 6 sampai 7, juga surat 36 ayat 52, kemudian Al-Quran surat 70 ayat 43, juga Al-Quran surat 4 ayat 30. Kemudian Al-Quran surat 25 ayat 27 sampai 29. Juga ada di Al-Quran surat 4 ayat 42. Sahabat, begitu banyak kejadian-kejadian yang digambarkan Al-Quran akan kepiluan, akan hari-hari sulit bagi golongan kiri. Dari merasa kaget akan kebenaran yang dahulunya mereka ingkarkan, penyiksaan, penyesalan hingga mereka mengharap diratakan dengan bumi. Penghisapan. Sahabat, setelah kita dibangkitkan kembali menjadi daging dan tulang, kemudian kita akan dihisap, diperhitungkan akan amal baik dan buruk kita. Perhatikan Al-Quran surat 45 ayat 28 sampai 29. Artinya, kamu akan melihat setiap umat berlutut ketika umat dipanggil atas catatannya. Hari ini kamu akan dibalas dengan apa yang dulu kamu kerjakan. Ini adalah catatan kami yang mengungkapkan kebenaran kepada kamu. Sungguh kami memerintahkan mencatat apa yang telah kamu lakukan. Kemudian perhatian Al-Quran surat 21 ayat 47 yang artinya, dan kami jadikan timbangan pada hari kiamat supaya tidak ada jiwa yang dirugikan sedikit pun dan tidak ada seberat biji sawi. Kami akan membawanya dan itu cukup untuk kita perhitungkan. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 50 ayat 7 sampai 18 yang artinya, ketika mendapat dua pencatat duduk di sebelah kanan dan kiri, tidak ada yang diucapkan sepatah kata pun kecuali di sisinya siaga mencatat. Kemudian Al-Quran surat 50 ayat 21 sampai 22 yang artinya, dan setiap jiwa datang bersama pengiring pencatat kebenarannya dan seorang saksi pencatat kesalahannya. Kamu lalai dari ini kejadian. Kami buka penutup dan penglihatanmu hari ini sangat tajam. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 81 ayat 10 sampai dengan 13 yang artinya, dan jika lembaran-lembaran diterbitkan dan lihatlah neraka dinyalakan dan lihatlah Firdaus mendekat, setiap jiwa tahu apa yang telah dia bawa, catatan amalnya. Sahabat, Al-Quran menginformasikan bahwa setiap seorang manusia disertakan oleh pencatat, malaikat yang duduk di sebelah kanan untuk mencatat amal kebaikan dan malaikat di sebelah kiri sebagai saksi atas setiap kejahatan yang kita lakukan. Kemudian pada hari penghisapan ditampakkan kedua malaikat itu kepada setiap orang yang dijaganya.
Kemudian perhatikan Al-Quran surat 22 ayat 17 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Sabian dan Nasrani dan Majusi dan orang-orang musyrik sesungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Tuhan adalah saksi segalanya. Kemudian surat 22 ayat 69-nya yang artinya Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dulu kamu berselisih. Sahabat, Al-Quran juga menginformasikan segala perselisihan antara manusia yang terjadi di dunia Allah akan mengadili dan menentukan keputusannya, terutama mengenai perselisihan anggapan-anggapan hal agama. Penghisapan orang jahat. Sahabat, saat penghisapan begitu berkerumunnya manusia menghadap Allah SWT, namun para penjahat memiliki tandanya. Perhatikan Al-Quran surat 20 ayat 102 yang artinya pada hari ditiup sebagai gambaran dan kami akan mengumpulkan para penjahat hari itu. Kemudian Al-Quran surat 39 ayat 60 yang artinya dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah mukanya menjadi hitam. Kemudian Al-Quran surat 55 ayat 41 yang artinya penjahat dikenal dari tanda-tanda mereka. Kemudian mereka ditangkap ubun-ubun dan kakinya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 69 ayat 25 hingga 31 yang artinya dan adapun orang-orang yang diberi catatannya dari pencatat kiri, dia akan berkata, seandainya aku tidak diberikan catatannya, saya tidak tahu perhitungan apa ini. Moga-moga dia mengakhiri perhitungan ini. Berapapun kekayaan tidak menolong harta, binasa kekuasaanku. Kemudian dikatakan hukum dia, lalu ikat dia dan jahanam tempatnya. Sahabat, jadi jika pencatat saksi sebelah kiri yang menyerahkan catatan kepada seseorang saat hari penghisapan, berarti hanya kejahatan yang orang tersebut baca di dalam kitabnya. Sedangkan pencatat sebelah kanan tidak memiliki catatan kebaikan apapun. Dalam kata lain, amalan dunianya sia-sia. Dan itu banyak berulang di dalam Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 25 ayat 23. Yang artinya, dan kami tunjukkan pada pekerjaan yang telah mereka lakukan. Maka kami membuat pekerjaannya menjadi debu yang bertebaran, sia-sia. Tapi sahabat, yang perlu kita khawatirkan adalah perhatikan Al-Quran surat 18 ayat 104 yang artinya orang yang sesat usahanya dalam dunia ini sedangkan mereka mengira bahwa mereka baik-baik saja. Di ayat berikutnya dikatakan karena mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau menyangka Al-Quran itu tidak lengkap, tidak jelas atau menyulitkan. Sahabat, orang kafir pasti pernah berbuat baik atau dizalimi. Kebaikan mereka akan dibalas di dunia ini. Begitu juga derita kezaliman yang mereka rasakan dengan dimuliakan kehidupannya di dunia. Misalnya dimuliakan jadi komisaris BUMN lah. Perhatikan Al-Quran surat 4 ayat 32. Yang artinya, dan janganlah kamu menginginkan apa yang dengannya Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain. Laki-laki mendapatkan sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan perempuan mendapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mintalah rahmatnya kepada Allah. Tuhan Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 14 ayat 21. Yang artinya, dan mereka semua pergi menghadap Allah. Dan orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, dan kami adalah di dunia pengikut Anda. Jadi apakah Anda akan menyelamatkan kami dari siksa Allah dari sesuatu? Mereka berkata, seandainya Allah memberi petunjuk pada kami, tentu kami akan memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja apakah kita takut atau sabar, kita tidak punya jalan keluar. Kemudian Al-Quran surat 16 ayat 25 yang artinya agar mereka menanggung beban mereka sepenuhnya pada hari kiamat. Dan dari beban orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu, itu keburukan apa yang mereka tanggung. Sahabat, orang-orang yang sombong karena kekuasaannya, karena kekayaannya, atau yang merasa keturunan apapun, atau memiliki gelar religi apapun, yang dengannya banyak orang fasik menghormatinya, yang dengan menghormatinya dianggap sebagai amal soleh, maka orang-orang yang fasik dan yang sombong, walaupun mereka sabar di dalam siksa, mereka tidak memiliki jalan keluar. Ini adalah pelajaran untuk kaum muslimin yang mendewakan guru, kiai, habaib, dan selanjutnya. Penghisapan orang baik.
Perhatikan Al-Quran surat 45 ayat 30 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Itulah kemenangan yang jelas. Kemudian Al-Quran surat 17 ayat 71 yang artinya, pada hari kami akan memanggil setiap orang dengan imam mereka. Siapa yang diberikan buku dari sebelah kanan, maka mereka itu akan membaca kitabnya dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Sahabat, jadi jika pencatat sebelah kanan yang menyerahkan catatan kepada seseorang pada hari penghisapan, berarti hanya amal soleh yang orang tersebut baca di dalam kitabnya. Sedangkan pencatat sebelah kiri tidak memiliki catatan kejahatan apapun. Dalam kata lain, segala kesalahannya Allah SWT telah ampuni. Bukan berarti orang itu tidak memiliki kejahatan atau dosa. Pengampunan Allah SWT banyak berulang disampaikan di dalam Al-Quran. Demikian dikarenakan adanya amalan dunianya yang Allah SWT ridhoi. Mereka adalah yang disebut dengan golongan kanan dan golongan pelopor, seperti dijelaskan di atas. Perhatikan Al-Quran surat 69 ayat 19 sampai 22 yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ayo baca bukunya. Saya pikir saya sedang diperhitungkan, maka dia dalam kehidupan yang bahagia di taman yang tinggi. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 52 ayat 28 yang artinya, kami sudah biasa dengan doa sebelumnya. Sesungguhnya dialah yang maha penyayang. Sahabat, jadi golongan kanan dan pelopor itu senantiasa memohon ampun kepada Allah SWT saat kehidupannya di dunianya. Minimal 5 kali sehari kaum muslimin memohon ampun atas kekhilafan dan kesalahannya. Hal ini tidak sama dengan konsep penebusan dosa secara mental, psikologis, kejiwaan pun sangat berbeda. Atau pengampunan Allah SWT itu karena kesabaran orang yang beriman atas ketetapan atau izin Allah atas apa yang menimpa dirinya. Hal ini banyak berulang di dalam Al-Quran. Perhatikan Al-Quran surat 23 ayat 111 yang artinya, kami menghadiahi mereka hari ini atas kesabaran mereka dan mereka adalah pemenangnya. Kemudian perhatikan Al-Quran surat 39 ayat 61 yang artinya, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan. Mereka tidak ada kejahatan yang menyentuh mereka. Mereka juga tidak berduka. Kemudian Al-Quran surat 26 ayat 90 yang artinya, surga akan didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian sahabat, di antara orang-orang jahat ada yang mereka tidak terlalu parah kejahatannya. Sedemikian sehingga selain masih ada kebaikan, masih tersisa pula kejahatannya. Mereka adalah orang yang telah melakukan amal kebaikan apapun, sholat malamnya atau puasa lainnya atau amal kebaikan apapun, di mana mereka merasa yakin akan amal ibadahnya mencukupi timbangan ketika kelak di hadapan Al-Haq. Dalam Al-Quran surat 1 ayat 8 sampai 10, kemudian surat 23 ayat 102 sampai 103, juga surat 7 ayat 8. Ayat-ayat tersebut menginformasikan bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka adalah orang yang beruntung dan orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang hidup berpuasa. Sebelumnya perhatikan Al-Quran surat 16 ayat 28 yang artinya, orang-orang yang mau direnggut nyawanya oleh malaikat itu adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Maka mereka menyambut malaikat dengan damai. Orang itu berkata, kami tidak melakukan kejahatan. Dijawab oleh malaikat maut, tetapi Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Ayat berikutnya surat 16 ayat 29 yang artinya, kemudian masuklah ke dalam gerbang neraka untuk berdiam di dalamnya. Sungguh menyedihkan tempat tinggal orang yang sombong. Ayat ini menginformasikan seseorang sesat karena jauh dari Al-Quran, namun merasa dirinya baik-baik saja, sehingga merasa damai ketika Al-Maut hendak mencabut nyawanya. Akan tetapi tidak demikian yang terjadi, walaupun hanya sampai gerbang neraka. Sedangkan bagi orang yang ringan timbangannya, mereka akan dianiaya atau tinggal di antara surga dan neraka hingga ada yang membantu atau syafaat. Mereka menunggu kecukupan timbangan di alam penghisapan antara surga dan neraka. Perhatikan Al-Quran surat 7 ayat 46 yang artinya, dan di antara kedua kelompok yang ada pemisah tabir dengan yang di Al-Araf, ada orang-orang yang saling mengenal masing-masing dengan sifat-sifatnya.
Mereka memanggil penghuni surga, Al-A'raf, Assalamualaikum. Mereka belum dapat masuk dan mereka sangat mengharapkan segera masuk. Ayat berikutnya, dan apabila mereka mengalihkan pandangannya ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Ayat berikutnya 48, dan orang-orang di atas Araf menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan sifat-sifatnya sambil berkata, tidak mencukupikah amalanmu yang terkumpul semua dan amalan apa yang kamu banggakan? 49-nya ayat berikutnya Allah berfirman, apakah kamu meyakini mereka ini tidak akan menerima belas kasih Allah? Masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. Sahabat, fragmen yang digambarkan ayat-ayat di atas ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, mengingatkan kita yang telah melakukan amal kebaikan apapun, sholat malamnya, puasanya, atau amalan kebaikan apapun, tidak boleh merasa yakin akan amal ibadah kita mencukupi timbangan jika dibandingkan dengan nikmat Allah SWT yang telah kita dapatkan. Melainkan senantiasa selalu memohon dan memohon kepada yang Maha Agung akan keridhaannya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di ayat terakhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan yes kepada hambanya yang kurang mencukupi akan timbangannya. Kedua, fragmen ini juga menggugurkan pendapat hadis-hadis yang disalahfahamkan oleh para rawi mengenai adanya syafaat baginda Nabi. Apalagi dari mereka yang orang fasik sebut sebagai wali, guru, habaib atau lainnya, di mana mereka beranggapan tokoh-tokoh itu mampu memberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat 49 tadi Allah Subhanahu wa taala malah berkata, apakah kamu yakin mereka itu tidak akan menerima belas kasih Allah? Tentunya kata ganti kamu dalam kalimat itu yaitu para pembaca Al-Quran, termasuk para nabi dan rasul. Kalau mendapatkan doa nabi ada, tapi kalau syafaat tidak ada. Jadi mencukupi timbangan yang masih kurang untuk memasuki surga semata berasal dari belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Titik. Konsep syafaat itu hanya menjauhkan umat dengan Tuhannya, seperti blunder, alih-alih mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meminta kepada makhluknya yang sebutir debu pun tidak mampu diciptakan. Baik itu nabi maupun malaikat yang Allah anugerahkan kemuliaan. Apalagi seorang kiai, guru, habaib, sebutan-sebutan yang diada-adakan oleh orang-orang fasik. Perhatikan Quran surat 6 ayat 94 yang artinya, dan kamu datang pada kami sendiri-sendiri sebagaimana kami menciptakan kamu pertama kali, dan kamu telah tinggalkan apa yang kami berikan kepada kamu, keluarga kamu dan lainnya di belakang kamu, dan kami tidak melihat syafaat besertamu yang kamu yakini sebagai mitra bersamamu. Kemitraan itu telah putus di antaramu, dan apa yang dahulu kamu yakini telah hilang darimu. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa mengharap dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hidup di neraka. Sahabat, yang perlu diingat, seseorang yang menjalani kehidupan baik di surga maupun di neraka kelak dengan kondisi fisik kulit, daging, dan tulang seperti kulit, daging, dan tulang kita saat ini. Karena dalam Al-Quran surat 75 ayat 3 dan 4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya yang kami bisa menyusun kembali sidik jarinya? Sahabat, jadi dengan tegas dan jelas Al-Quran menginformasikan kondisi fisik manusia di neraka atau surga sama dengan identitas fisik manusia saat di dunianya. Gambaran lingkungan tempat tinggal neraka diinformasikan dalam Al-Quran surat 40 ayat 54 yang artinya suatu perkampungan yang buruk. Kemudian di Al-Quran 55 ayat 44 yang artinya mereka dikelilingi di antara air panas yang mendekat. Ayat ini mengingatkan kita kepada suatu tempat di Ethiopia yaitu Danakil atau segitiga Afar. Kemudian Al-Quran dalam surat 56 ayat 42 menginformasikan adanya angin yang sangat panas dari air yang mendidih
Dalam Al-Quran surat 88 ayat 4 digambarkan naungan yang panas. Kemudian diinformasikan dalam Al-Quran surat 50 ayat 43 naungan yang berwarna hitam. Kemudian seperti awan panas, kemungkinan seperti awan panas hasil semburan dari perut bumi. Demikian lingkungan neraka yang diinformasikan Al-Quran. Kemudian seperti manusia hidup saat ini di dunia membutuhkan makan dan minum. Sumber alam yang tersedia di neraka adalah pohon zakum. Seperti yang Al-Quran informasikan dalam Al-Quran surat 62 ayat 37. Berulang juga di surat 43 ayat 44. Yang artinya dan pohon yang berduri. Seperti yang Al-Quran informasikan dalam surat 88 ayat 6 dan 7. Jadi sumber makanan ahli neraka berasal dari pohon tersebut. Yang diinformasikan memakan tersebut tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Sumber airnya di ayat sebelumnya yaitu ayat 5 surat 88 disediakan minuman mata air dalam bejana. Jadi tidak mengalir atau semacam kubakan. Dalam Al-Quran surat 69 ayat 36 dikatakan dan tidak ada makanan mereka kecuali dari kotoran. Dengan kondisi itu semua, maka Al-Quran menginformasikan wajah penghuni neraka itu wajahnya seram. Itu ada di Al-Quran surat 23 ayat 104. Kemudian dalam surat 96 ayat 32 yang artinya kemudian dengan menjuntai tumor yang memanjang 70 hasta selalu membebani dia. Kemudian dalam keseharian penduduk di neraka juga terjadi keluh kesah atau pertikaian seperti halnya manusia di dunia ini. Perhatikan Al-Quran surat 40 ayat 47-48. Artinya dan saat mereka berdebat di dalam neraka dan orang-orang yang lemah akan berkata kepada orang yang sombong, kami dulu telah menjadi pengikut kamu, jadi maukah kamu menghindari kami sebagian dari api? Orang yang sombong berkata, kita semua sudah ada di dalamnya jahanam. Sungguh Allah telah memutuskan di antara para hambanya. Dan orang-orang yang berada di dalam api akan berkata kepada penjaga neraka, berdoalah kepada Tuhanmu untuk meringankan satu hari aja bagi kita siksaan. Kemudian dalam surat 43 ayat 77 yang artinya mereka berseru, ya Malik agar Tuhanmu mengakhiri kami. Dia mengatakan bahwa kamu akan tetap begitu. Kemudian juga suatu kejadian yang pasti terjadi di antara penghuni jahanam, di mana dia mencari seorang yang penghuni jahanam itu yakini karena kebodohannya bahwa orang itu pasti berada dalam jahanam juga. Perhatikan Al-Quran surat 38 ayat 62 sampai 64 yang artinya dan mereka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dulu kami anggap di antara orang-orang fasik? Apakah kami telah menjadikan mereka sebagai ejekan ataukah mata kami telah berpaling dari mereka? Sungguh itu adalah pasti terjadi atas pertengkaran dengan penghuni neraka. Sahabat, hal itu terjadi karena orang fasik ketika hidup di dunianya sering menilai orang beriman itu seperti orang bodoh dan pasti masuk neraka. Sahabat, sebegitulah kurang lebihnya kondisi kehidupan di neraka. Hanya kebutuhan sangat dasar untuk hidup. Walaupun tidak ada kematian di sana, hanya makan dan minum yang sangat tidak enak, kondisi lingkungan yang tidak nyaman, dan tanpa keinginan yang dikabulkan. Kemudian kehidupan di surga. Perhatikan Al-Quran surat 59 ayat 20 yang artinya penghuni surga dan penghuni neraka tidak sama. Pemilik surga adalah pemenangnya. Kemudian bagaimana kehidupan di surga? Seperti manusia hidup di neraka, manusia di surga memiliki daging dan tulang seperti kulit, daging dan tulang kita saat ini. Bahkan sidik jarinya pun sama ketika seseorang berada di dunia ataupun di kehidupan abadi. Gambaran lingkungan surga diinformasikan dalam Al-Quran taman dengan pepohonan berwarna hijau tua. Ada di Al-Quran surat 55 ayat 64. Kemudian semacam naungan pepohonannya yang begitu panjang. Ada di Al-Quran surat 56 ayat 30 yang artinya dan naungan yang memanjang. Seperti halnya di bumi, di surga juga ada matahari. Namun penduduk surga tidak pernah tersengat langsung sinar matahari. Itu ada di Al-Quran surat 20 ayat 119. Refleksi dari naungan pepohonan yang begitu panjang. Kemudian sungai-sungai yang mengalir dan kebun-kebun dengan banyak mata air. Jadi semacam taman yang sangat luas sebagai terjemahan dari jannah. Tersedia juga al-araik atau tempat duduk yang panjang atau sofa yang sering diterjemahkan sebagai dipan.
tempat mereka berleyeh-leyeh. Ada di Al-Quran surat 36 ayat 56, berulang di surat 76 ayat 13, berulang di surat 83 ayat 23, berulang juga di surat 83 ayat 35. Dan memandang kejauhan, suatu tempat yang luas, diinformasikan di dalam Al-Quran surat 83 ayat 23 dan 35. Jadi Dipan berada juga di tempat semacam teras, tempat duduk yang terbuka. Kemudian juga kamar, tafsiran dari Al-Quran surat 4 ayat 57 dengan istilah zilan zalilan, naungan dalam naungan. Tersedia juga karpet atau zarabi. Kemudian kasur atau furus ada di Al-Quran surat 55 ayat 54. Ataupun permadani, ayat kari, ada di Al-Quran surat 55 ayat 76. Juga ada bantal-bantal, namarik, ada di Al-Quran surat 88 ayat 15. Atau raf-raf, ada di Al-Quran surat 55 ayat 76. Juga tersedia cangkir dan piring sebagai tempat hidangan. Dalam Al-Quran surat 43 ayat 71 yang artinya mereka dikelilingi piring emas dan cangkir, dan di dalamnya piring cangkir adalah apa yang menggiurkanmu dan menyenangkan mata, dan kamu ada di dalamnya surga abadi. Itulah kurang lebih lingkungan jannah yang Al-Quran informasikan. Kemudian kebutuhan hidupnya disempurnakan lahir maupun batin. Kebutuhan lahir diberi berbagai macam buah-buahan serupa dengan buah-buahan yang ada di dunia saat ini. Itu ada di Al-Quran surat 2 ayat 25 yang artinya setiap di tengahnya ya, setiap kali mereka diberi buah-buahan rezekinya, mereka berkata, ini adalah apa yang kami diberikan sebelumnya, dan mereka diberikan dengan yang sama. Dan buah-buahan yang diinformasikan Al-Quran ada di surga dan ada pada saat ini, diantaranya anggur, ada di Al-Quran surat 78 ayat 32. Kemudian buah kurma dan delima ada di Al-Quran surat 55 ayat 68. Kemudian pisang, buah pisang ada di Al-Quran surat 56 ayat 29. Dan kemudian segala macam buah dan segala macam daging ada di Al-Quran surat 52 ayat 22 yang artinya, dan kami akan memberi mereka buah dan daging apa yang mereka inginkan. Juga minuman, air putih, susu, madu yang disaring, anggur yang tidak berubah rasa dan aromanya. Ada di Al-Quran surat 47 ayat 15. Kemudian air jahe ada di Al-Quran surat 76 ayat 17. Minuman kanfur ada di Al-Quran surat 76 ayat 5. Itu semua kebutuhan lahir bagi penghuni surga. Kemudian pakaian penghuni surga itu terbuat dari sutra yang tebal namun halus. Ada di Al-Quran surat 44 ayat 53 yang artinya mereka mengenakan sutra tebal dan halus. Kemudian di Al-Quran surat 50 ayat 34 sampai 35 yang artinya mereka memiliki apa yang mereka inginkan di dalamnya, dan kami memiliki lebih banyak lagi. Demikian juga kebutuhan batin penghuni surga. Kepuasan batin pertama, Al-Quran menginformasikan penghuni surga akan dipertemukan dengan anak cucu keturunannya yang sama-sama bertakwa. Perhatikan Al-Quran surat 52 ayat 21 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka yang mengikuti mereka dalam iman, kami gabungkan mereka dengan keturunan mereka, dan kami tidak menjauhkan mereka dari mereka. Setiap orang telah mendapatkan apa yang mereka usahakan. Kemudian dengan fasilitas nutrisi yang sempurna, disediakan pula kesempurnaan kepuasan batin, di mana setiap penghuni surga, laki-laki maupun perempuan, akan dipasangkan atau dijodohkan yang kita sering sebut dengan bidadari atau bidadara. Ada di Al-Quran surat 52 ayat 20, diulang dalam surat 44 ayat 54. Sahabat, yang perlu saya ingatkan, Al-Quran tidak pernah menyebut bidadari atau bidadara, tetapi diinformasikan Allah SWT menjodohkan. Artinya jika muslimin maka dijodohkan dengan wanita yang ditafsirkan sebagai bidadari. Jika muslimat maka dijodohkan dengan pria yang ditafsirkan sebagai bidadara. Dengan kalimat dijodohkan secara tidak langsung menggambarkan bahwa setiap penghuni surga itu hanya mendapatkan satu bidadari atau bidadara.
yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena yang namanya jodoh itu satu pasang, satu laki-laki dan satu perempuan. Kita mesti melupakan ungkapan adanya 72 bidadari. Selanjutnya gambaran atau kondisi fisik dan sifatnya bidadari atau bidadara yang diinformasikan Al-Quran adalah pertama, jodohnya itu diciptakan secara langsung tanpa kelahiran. Itu ada di Al-Quran surat 56 ayat 35. Kemudian baik sifatnya dan bagus atau cantik banyak ada dalam Al-Quran surat 55 ayat 70. Kemudian dengan kondisi perawan atau perjaka ada dalam Al-Quran surat 56 ayat 36. Kemudian sebaya dan penuh cinta ada di dalam Al-Quran surat 56 ayat 37. Kemudian cakep atau cantik bermata jeli. Bermata jeli itu tidak hanya pada wanita. Ada dalam Al-Quran surat 56 ayat 22. Diulangi dalam surat 52 ayat 20. Kemudian putih bersih ada dalam Al-Quran surat 55 ayat 72. Kemudian sopan menundukkan pandangan dan belum pernah disentuh manusia dan jin ada dalam Al-Quran surat 55 ayat 56. Kemudian sebaya dan berisi atau montok dalam Al-Quran surat 78 ayat 33. Sahabat, selain pasangan bidadari atau bidadara, Allah Subhanahu wa taala kemudian juga memberikan kilamun atau pembantu laki-laki remaja yang bertugas untuk mengantarkan sesuatu yang dibutuhkan penghuni surga. Itu ada di Al-Quran surat 52 ayat 24. Dengan sapaan atau panggilannya adalah wildan. Ada di Al-Quran surat 56 ayat 17. Berulang di surat 76 ayat 19. Sahabat, informasi ini juga menggambarkan pemenuhan akan keinginan setiap penghuni surga itu bukan seperti sulapan, kling kling kling, tahu-tahu muncul, tetapi dengan usaha yang selalu dimudahkan atau diringankan. Dalam Al-Quran surat 16 ayat 31 yang artinya dan di dalamnya mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Sahabat, jadi kehidupan di alam keabadian, kondisi jiwa raga kita dan lingkungan tidak jauh berbeda dan kondisi kita dalam kehidupan di dunia ini. Yang sedemikian kehidupan di surga dan di neraka itu tidak menjadi sesuatu yang sangat sulit dibayangkan atau imajiner yang menjadikan berat untuk difikirkan. Namun jika diperkirakan adanya perbedaan, pasti adanya. Karena kehidupan saat ini adalah sementara, sedangkan kehidupan di alam keabadian kekal. Seperti misalnya perbedaan dengan sistem pencernaan, sistem generatif sel, sistem imunitas mestinya berbeda. Kemudian kondisi penduduk surga. Setiap mereka bertemu selalu mengawali ucapan salam dengan salam kehormatan. Sejahtera. Itu ada di Al-Quran surat 6 ayat 23. Kemudian di surga tidak ada omong kosong. Perhatikan di Al-Quran surat 56 ayat 25. Yang artinya mereka tidak akan mendengar di dalamnya omong kosong atau dosa. Senada pula atau diulang dalam Al-Quran surat 78 ayat 35. Kemudian juga ada suatu kejadian yang akan terjadi di antara penghuni surga ketika sedang duduk-duduk berhadapan, di mana dia mencari seorang temannya ketika di dunia dahulu yang saat itu menjadi penghuni jahanam. Perhatikan Al-Quran surat 37 ayat 50 sampai 60 yang artinya jadi mereka saling berhadapan memandang. Mereka bertanya-tanya. Salah satu dari mereka berkata, saya dahulu di dunia punya teman. Teman itu mengatakan, apakah kamu termasuk orang yang percaya? Jika kita telah mati dan menjadi debu dan tulang, apakah kita akan dibalasi? Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Lalu mereka meninjau dan melihatnya di tengah-tengah neraka. Dia berucap, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakan aku. Dan seandainya bukan karena karunia Allah, karunia Tuhanku, pasti aku termasuk orang-orang yang masuk ke jahanam. Apakah kita tidak mati kecuali kematian pertama kami dan kami tidak tersiksa? Ini adalah kemenangan yang besar. Demikian sahabat materi video kami saat ini. Semoga kita termasuk orang yang meyakini akan hari akhirat dan selalu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha selalu mempelajari materi Al-Qur'an sehingga lebih memberi gambaran yang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah walhamdulillahirabbil alamin.